Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan kali ini yang akan membahas tentang pesawat sederhana. Langsung saja, yang pertama jenis-jenis pesawat sederhana. A. Katrol. Tahukah kamu bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Ini karena orang tersebut memanfaatkan katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Jika tali yang terhubung pada katrol ditarik ke bawah, maka secara otomatis timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Keuntungan mekanis katrol tetap sama dengan 1. Karena pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Nah, mana katrol tetap tunggal? Dilihat di situ di gambar nomor 1. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol jenis ini biasanya ditemukan di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Keuntungan mekanis dari katrol bebas lebih besar dari 1. Pada kenyataannya, nilai keuntungan mekanis dari katrol bebas tunggal adalah 2. Hal ini berarti bahwa gaya kuasa 1 Newton akan mengangkat beban 2 Newton. Yang mana katrol bebas ditunjukkan oleh nomor 2, gambar nomor 2. Nah, gambar yang ketiga itu adalah 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Nah, kita masuk ke katrol majemuk. Nah, gambar ini adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Katrol majemuk biasa digunakan dalam bidang industri untuk mengangkat benda-benda yang berat. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Misalnya seperti pada gambar yang ada di layar kaca tersebut. B. Roda berporos. Kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan sepeda, bahkan sebagian besar di antara kamu pasti pernah menggunakannya. Roda gigi atau gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang berhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Gambar yang ada di hadapan kamu tersebut menunjukkan roda gigi pada sepeda motor sebagai contoh roda berporos. Selain roda sepeda, contoh penerapan pesawat sederhana jenis roda berporos adalah pada kursi roda, mobil, dan sepatu roda. Selanjutnya, C. Bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring adalah tangga, skrup, dan pisau. Nah, di gambar ini adalah contoh bidang miring dari skrup. Perhatikan gambar yang ada di layar kaca. Keuntungan mekanis bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di situ ada garis W sin A. Itu adalah garis FK. FK itu adalah gaya kuasa. Jika yang ke bawah W cos A itu disebutnya FB, yaitu sama dengan gaya beban.
Dilihat, ini rumusnya, KM sama dengan gaya beban dibagi dengan gaya kuasa. FP dibagi dengan FK sama dengan I dibagi dengan H. KM bidang miring sama dengan I dibagi dengan H. Dengan KM sama dengan keuntungan mekanis, FB sama dengan gaya beban, FK sama dengan gaya kuasa, I sama dengan panjang bidang miring, H sama dengan tinggi bidang miring. D. Pengungkit. Dilihat, pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kemari, sekuk, koper, pinset, dan lain sebagainya. Nah, di situ dilihat di gambarnya ada titik beban, titik tumpu, titik kuasa. Kita masuk langsung ke rumus. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. KM sama dengan FB dibagi FK. Maka KM tuas sama dengan LK dibagi LB. Dengan KM sama dengan keuntungan mekanis, FB sama dengan gaya beban, FK sama dengan gaya kuasa, LB sama dengan lengan beban. LK sama dengan lengan kuasa. Nah, terima kasih pembahasan kali ini. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.